Asana Pranayama Karasudana Om Sudamam Swaha Om Mati Sudamam Swaha. Puja Trisandya Ngawit. Om Bhurvaswah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyona Prachodayat. Om Narayana Evedam Sarvam Yad Bhutam Yascha Bhavyam Niaskalan ko niranjana Nirvikalpo Nirakyata Sudah Dewa Eko Narayana Nadwitya Astikascit. Om Tuam Siwa Tuam Mahadewa Iswara Parameswara Brahma Wisnu Charudrascha Purusa Parikirtita. Om Papoham Papokarmaham Papatma Papasambahwang Trahimampun dari kaksa Sembahya biantara suci. Om Keswamam Swamam Mahadewa Sarwa Pranihitangkarang Mamuja Sarwa Papebya Palaya Swasada Siwa. Om
Kesantawia kaiko dosa, kesantawia wachiko mama, kesantawia manasa dosa, tat pramadat kesuamam-suamam. Om Santi, 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 Om. Janjiku
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bagi semua. Halo anak-anakku kelas 10 baru yang diterima di Wisma Tercinta. Perkenalkan, saya Nilo Made Ratna Agusti, Kepala SMA Negeri 2 Bumi yang baru bertugas di sini sejak Februari 2020. Jadi kita bersama merupakan warga baru di SMA Negeri 2 Tercinta. Anak-anakku sekalian, meskipun kedatangan kalian yaitu hanya bisa Ibu sapa lewat media video, namun Ibu ucapkan selamat atas prestasi yang kalian raih, sehingga kalian bisa melanjutkan pendidikan di Wisma Tercinta sesuai dengan keinginan dari adik-adik sekalian. Anak-anakku, pada kesempatan ini Ibu ingin menyampaikan pada kalian bahwa kegiatan MPLS yang dilaksanakan di tahun ini sangat berbeda dengan kegiatan MPLS di tahun-tahun sebelumnya. Namun Ibu harapkan hal ini hendaknya tidak mengurangi makna dari MPLS ini sebagai bagian dari kegiatan MPLS yang bertujuan untuk memperkenalkan lingkungan sekolah yang meliputi keberadaan sekolah, wajah sekolah kita tercinta, kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di sekolah kita, maka ikuti dengan baik selama kegiatan MPLS yang dilakukan 3 hari ke depan. Selain itu anak-anakku, maka di akhir kegiatan MPLS nanti kalian akan mengikuti juga tes psikotes yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan kalian sebagai dasar nantinya di dalam menentukan jurusan pendidikan yang akan kalian ikuti di SMA kita tercinta, di mana di sekolah kita melaksanakan kurikulum 2013 dengan 3 jurusan, yaitu jurusan MIPA, jurusan IPS, dan jurusan IPB. Hendaknya di dalam memilih jurusan sesuai minat, selain melalui tes psikotes nantinya, anak-anakku tetap mendasari pilihan kalian berdasarkan studi lanjut nantinya yang diinginkan sebagai cita-cita kalian ke depannya yang merupakan bekal hidup kalian selamanya. Anak-anakku, ada beberapa garis besar yang sudah ingin Ibu sampaikan tadi. Nah, selanjutnya ada hal yang perlu Ibu tegaskan kembali. MPLS yang dilaksanakan di Wisma selama 3 hari harus kalian ikuti tanpa lepas 1 hari pun, karena semua info nanti akan didapatkan melalui Zoom meeting ini. Anak-anakku, dalam MPLS nanti kalian akan didampingi oleh Ibu dan Bapak Panitia serta kakak-kakak kalian yang duduk di kepengurusan OSIS. Jika ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan mengenai apakah itu berupa kegiatan sekolah, jam sekolah, dan lain sebagainya, dapat kalian tanyakan nanti melalui grup Zoom meeting yang dikelola oleh kakak-kakak kalian yang di pengurus OSIS. Terakhir, ingin Ibu sampaikan, mari kita berdoa bersama. Semoga situasi di mana kita harus benar-benar mengendalikan diri, benar-benar menjaga diri dari pergaulan, yaitu dengan tetap selalu memperhatikan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi anak-anak harus tetap selalu memakai masker jika berada di kerumunan, dan yang paling utama menghindari kerumunan yang lebih dari 10 orang untuk pencegahan yang efektif. Jaga kesehatan, laksanakan protokol kesehatan, selalu melakukan cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Di samping juga menjaga kesehatan dengan olahraga yang teratur dan makan makanan yang bergizi sehingga stamina kita selalu fit. Nah, hanya sekian yang ingin Ibu sampaikan di dalam sambutan. Sekali lagi sebagai akhir kata Ibu ucapkan selamat datang di Wisma Tercinta. Selamat bergabung dan belajar bersama di Wisma Tercinta dengan harapan
Semoga situasi ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul dan bertemu di Wisma tercinta. Bye-bye semuanya. Selamat datang. Kami tunggu kedatangan kalian di Wisma. Semoga situasi ini cepat berlalu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata yang salah. Terakhir, sampaikan salam ibu kepada orang tua kalian sehingga nantinya beliau dapat selalu berkomunikasi dengan sekolah dan selalu mendukung program-program untuk kemajuan pendidikan kalian di SMA Negeri 2 Mengun. Sekali lagi Ibu ucapkan pada anak-anakku kelas 10, selamat datang di Wisma tercinta. Wisma is the best school of my country. Ibu akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Salam Rahayu. Hai, selamat datang siswa baru SMA Negeri 2 Mengui. Perkenalkan, saya Wakasek bagian kesiswaan. Nama Imadera ke SPD MFIS. Jadi akan menjelaskan tentang cara berpakaian yang baik di SMA Negeri 2 Mengui. Adapun hari Senin menggunakan pakaian putih abu-abu, kaos putih, dan sepatu hitam. Ingat, setiap hari Senin akan diadakan upacara bendera, harus menggunakan topi yang sudah disediakan dan menggunakan jas alma mater. Begitu juga dengan hari Selasa tetap menggunakan pakaian putih abu-abu. Sedangkan untuk hari Rabu menggunakan pakaian atasnya batik, bawahnya putih, kaos kaki putih, dan sepatu hitam. Untuk hari Kamis, kita menggunakan pakaian adat Madiun. Untuk hari Jumat dan Sabtu, kita menggunakan pakaian pramuka, sabuk pramuka, kaos kaki hitam, dan sepatu juga hitam. Jadi mohon ditaati untuk menghindari anak-anak nanti kena sidak. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih adik-adik yang kami banggakan. Sebelum acara ke inti pokok yang akan kami sampaikan, kami mengucapkan terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya dari adik-adik pelajar, terutama dari SMA 2 Badung, ya, yang terletak di Mengui, ya. Nah, dalam kesempatan ini kami dari Kepolisian Polres Badung sekarang kita ketemu bertempat di Polsek Mengui, karena ini cukup penting kaitannya apa yang akan saya sampaikan. Namun sebelum berlanjut, saya juga ingin memperkenalkan diri kepada adik-adik. Nanti adik bisa diteruskan kepada rekan-rekannya, adik-adiknya, adik asuhnya, silakan. Karena pepatah mengatakan, kalau tidak kenal, tidak akan tumbuh rasa cintanya. Rasa perkenalan itu cukup penting karena rasa sayangnya tidak ada. Nah, siapa tahu nanti adik-adik pas ke kantor di jalan ketemu saya, silahkan. Nama saya Imade Sujana, ya. Nama saya Imade Sujana, pangkat udah jelas, namanya itu, jabatan KBO Polres Badung, ya. KBO Lalu Lintas Polres Badung. Namun kesempatan ini
sebenarnya dari Kanit Dikyasa yang menyampaikan, karena suatu kebetulan Kanit kami, anggota kami melaksanakan tugas di Jemberane. Di sana beliau, sementara saya yang mengisi. Kasat tidak bisa hadir karena beliau ada acara. Namun tidak akan mengurangi apa dari makalah yang perlu disampaikan pagi ini, yaitu tentang tertib tata cara tertib berlalu lintas di jalan raya. Kenapa ini cukup penting? Perlu disampaikan karena nanti adik-adik yang dari sekolah, yang mau sekolah di tingkat SMA, jelas akan nanti berangkat dari rumah menuju sekolah jarang zaman sekarang jalan kaki, naik angkot maupun diantar, jarang. Bukan tidak ada, jarang. Namun kebanyakan pakai sepeda motor. Sepeda gayung mungkin ada, juga harus melaksanakan tertib berlalu lintas. Pejalan kaki harus juga tertib kita di jalan raya. Kalau tidak punya etika, tidak punya sopan santun, tidak tertib, apa yang terjadi? Terutama adik-adik yang membawa sepeda motor. Harus itu. Kenapa? Kalau kita tidak mematuhi aturan lalu lintas, jelas apa yang terjadi, yaitu akan menemukan musibah. Kalau tidak jatuh sendiri, ya kita ditabrak orang, atau kita yang ditabrak, atau kita yang menabrak. Bisa terjadi. Kenapa? Karena aturan dan etika ini, cara tata cara berlalu lintas perlu diketahui pada saat kita berlalu lintas. Contoh, adik sekolah, di sekolah juga punya tata tertib. Sekolah SMA 2 Badung, tata tertibnya ini, visi misinya ini. Di rumah harus juga punya tata tertib. Oh, begini tata tertib, bangun jam sekian, membantu orang tua, membantu ibu, mengajak adik, itu tata tertib itu. Terutama di jalan raya. Polisi lalu lintas yang mengamankan di jalan raya yang bertugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu tentang lalu lintas. Udah jelas diatur di sana. Tata cara berlalu lintas yang baik dan yang benar. Kenapa kami sampaikan tadi bahwa semua harus punya tata cara yang etika berlalu lintas? Karena apa? Jangan cuma bisa ya ngontak motor, gas, tancap, ngebut, tapi etika nggak tahu, aturan tidak tahu. Di mana kita boleh menyalip, di mana kita sewajarnya berlalu lintas, apakah di jalur kanan, jalur kiri, lajur kanan maupun lajur kiri. Ini ingat itu. Kita di Indonesia menganut memakai jalur kiri atau jalur kiri. Kalau di Eropa beda. Jalur kiri karena jalan raya ada dua pembatas, jalur kanan sama jalur kiri. Jalur kanan berarti dari lawan kita. Di jalan raya sudah dibatasi deh. Oh, garis pinggir ini namanya jalur kanan. Di luar itu ini namanya berem. Habis berem got trotoar. Tuh. Oh, saya berlalu lintas di sini. Oke, tahu itu. Namun sekarang kita ingin cepat-cepat mendahului. Bolehkah kita mendahului? Ada marka jalan. Karena jalan itu sudah diatur oleh Pemda, oleh perhubungan, bukan polisi yang mengatur, tidak. Polisi cuma menjaga saja. Udah atur, ada marka jalan. Oh, ini namanya batas badan jalan. Ini garis tengah. Oh, di sini saya berlalu lintas. Itu harus tahu itu. Kalau tidak tahu ngawur kita. Dilarang masuk kita terobos, tidak tahu rambu-rambu. Sudah tahu marka, rambu-rambu tidak tahu. Oh, ini kita boleh masuk. Tidak, lampu merah, gimana sewajarnya. Itu harus ikuti. Apalagi SMA 2
Negeri Badung, ada di Mumbu, itu melintasi ada di Sipang Camagi, Trenggalek, Pohon Beringin itu. Kita dari utara maupun dari timur, kita lampu merah jangan diterobos. Kita ikuti rambu-rambu, jangan melawan arus, jangan melanggar. Kenapa? Karena itu membahayakan kita diri sendiri maupun orang lain. Kalau berani kita melanggar, berarti membahayakan diri sendiri. Atau orang lain juga akan kena musibah gara-gara kita. Apalagi adik-adik pelajar, adik-adik adalah merupakan generasi penerus bangsa. Generasi penerus bangsa harus betul-betul taat dan patuh dengan undang-undang. Nah, sekarang tidak saya sampaikan seperti SD, SMP, apa yang harus dibawa gini-gini gitu, enggak. Yang perlu ikuti adalah undang-undang naik lalu sepeda motor gimana? Oh, SIM belum cukup umur. Pasti ada yang bawa motor sebelum cukup umur. Umur cari SIM C adalah 17 tahun. Setelah 17 tahun boleh mengurus SIM. Nah, sekarang umur 15, 16 bawa motor, itu salah. Salah, tidak boleh. Sebenarnya diantar, diangkut oleh orang tua atau ada namanya bemo, zaman sekarang sudah tidak ada lagi. Sebenarnya naik sepeda gayung. Nah, saya yakin adik-adik zaman sekarang serba susah. Polisi pun sebenarnya mengikuti aturan undang-undang, tidak boleh bawa motor, tilang. Kalau dia melanggar, itu sebenarnya aturan. Polisi adalah sebagai penegak aturan di jalan raya. Namun di sini orang tua banyak mengusulkan, bagaimana Pak Polisi supaya bisa bawa motor anak saya. Tetap di kepolisian, tolong diantar dan dijemput. Atau naik bemo, baik sekolah menyediakan bemo, silahkan. Nah, inilah susahnya. Polisi menegakkan aturan, tetapi zaman sekarang namanya siswa, murid tidak mengenal apakah orang tuanya itu petani, nelayan, buruh, polisi, guru, pejabat. Semua punya anak pasti akan sekolah. Makanya di sini tidak boleh kaku polisi. Polisi tidak kaku. Boleh. Kami izinkan membawa sepeda motor, tetapi secara aturan salah, tidak boleh. Undang-undang salah itu. Namun kebijaksanaan tetap ada. Asalkan, nah, catatan ini asalkan pertama sepeda motor sesuai dengan aslinya. Dalam artian knalpot tidak dirubah. Zaman sekarang brong anak-anak tidak boleh, sesuai dengan standar. Spion harus bersih spion. Rating sesuai dengan tidak boleh dirubah. Baik roda perubahan bentuk atau bentuk tidak boleh. Kedua, harus tetap pakai helm. Bawa STNK. SIM sudah jelas tidak, STNK harus bawa. Dengan catatan pada saat kegiatan sekolah itu diizinkan. Kami bijaksanai pada saat kegiatan sekolah. Kalau di luar sekolah, ya tidak boleh. Tidak boleh. Kami ketemu pasti ditindak. Pasti kami akan tindak. Tidak boleh, karena apa? Khusus untuk kegiatan sekolah. Kami bijaksanai di sini khusus untuk di Badung. Kalau keluar Badung gimana? Ya terserah daerah lain. Kami tidak menjamin. Tujuannya apa? Orang sekolahnya di Badung, asli Badung, ya di sini saja ketemu dengan polisi Badungnya, bukan polisi Tabanan, bukan polisi Gianyar. Kalau keluar sekolah itu silakan, tidak boleh, ya enggak. Kalau kita dibonceng, naik bemo silakan, jangan bawa sepeda motor.
Tidak boleh. Kenapa pakai helm? Ada yang bisa jawab? Apa tujuannya pakai helm? Bukan istilahnya, oh polisi punya aja aturan, kok pakai helm. Bukan polisinya yang buat aturan, tidak, pemerintah. Polisi cuma menegakkan hukum, mengawasi, melindungi rakyatnya, masyarakatnya. Tujuan daripada ke helm itu tujuannya apa? Seandainya kita nasib sial, kena musibah, jatuh di jalan, kalau tanpa helm, kepala bisa benturan karena rawan adalah di kepala. Kalau benturan kepalanya di trotoar, di aspal, apa yang terjadi? Kalau pakai helm, itu tujuannya melindungi kepala supaya tidak benturan. Bukan ngarang-ngarang pemerintah, tidak. Polisi menertibkan, bukan gimana, tidak. Tujuannya polisi itu supaya bisa menekan terjadinya kecelakaan yang parah, yang fatal. Sebenarnya masih diselamatkan atau tidak cedera kepala, jadinya cedera. Kalau pakai helm selamat, kemungkinan bisa diselamatkan. Kalau tidak pakai helm, ya tambah parah lagi. Itu tujuannya, bukan kita ngarang-ngarang. Karena apa? Di wilayah hukum Badung terjadi kecelakaan. Kalau kita lelai, karena kecelakaan ini terjadi kenapa? Nah, ini sekarang kembali kita. Kecelakaan ini terjadi karena kelalaian. Tidak ada sengaja. Oh, saya sekarang bawa motor, saya akan jatuh nanti di daerah sana. Tidak ada yang begitu. Semua menginginkan selamat. Atau saya akan tabrak. Tidak ada. Jarang orang begitu. Kecuali orangnya gila, stres, tidak sadar, atau punya musuh, benci dengan si A. Wah, gara-gara pacarnya aku diambil, diserobot, awas kau nanti pulang sekolah aku serempet. Bisa terjadi. Bisa terjadi anak muda. Itu kenakalan remaja yang ngenain. Gara-gara kita pacaran di sekolah, temannya cemburu, ya diserempet, dikejar, atau ditendang. Nah, kayak kemarin di wilayah Kuto Utara. Itu datang dari kerja, cewek di medsos sudah dikelihatan, dikejar, langsung ditendang, jatuh, kecelakaan. Kita sudah barang diambil, kita jatuh, itulah orang-orangnya, ya, tidak bertanggung jawab. Tetap polisi melakukan penyelidikan, sudah dilakukan penyelidikan. Itu tujuannya kita harus supaya selamat di jalan raya. Bukannya bisa kontak, ya tancap gas, rem, bukan itu aja. Kita harus tahu akal dan tata cara berlalu lintas. Contoh nanti adik, siapa tahu seperti di kapal ada. Itu 2 jalur tapi 2 lajur, bedakan. 2 lajur, kalau jalur kanan, jalur kiri. Jalur kiri ini dibagi lagi 2. Itu lajur namanya. Lajur kanan, lajur kiri. Kalau lajur kiri itu untuk kendaraan yang bawa barang, ya. Bawa barang, beban. Termasuk sepeda motor. Kita pelan-pelan di kiri. Jangan kita di tengah-tengah. Ke tengah itu untuk mendahului atau yang kendaraan cepat. Sana yang cepat di situ, kendaraan truk, bus yang berat-berat ya di kiri, sepeda motor pun di kiri. Itu harus kita tahu. Kalau nggak tahu, kita udah di tengah-tengah. Orang di belakang mau nyalip tidak bisa. Nah, terutama apa? Spionnya, dek. Spion itu merupakan mata daripada sepeda motor atau kendaraan. Kita mau belok kanan, belok kiri, kita lihat spion. Oh, kosong, ada motor atau tidak? Dilihat, oh sudah ada.
kita jangan dulu tetap nyalakan rating. Kalau dia mengambil ke kanan atau gimana, kalau sudah aman baru kita bisa mengurangi kecepatan. Jangan mendadak belok kanan, kita mendadak belok gimana, orang di belakang jelas ditabrak kita. Itu tidak tahu etika. Mau belok kanan, motong jalur, tetapi mendadak setelah belok baru nyalain dari belakang gimana. Berapa meter sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan yaitu ngasih tanda sen, rating kanan. Jangan seperti orang-orang tua. Orang-orang tua juga banyak begitu bingung. Mau belok ke kanan, rating kirinya dinyalain, banyak yang terjadi. Jangan. Tolong punya orang tua yang begitu, ingatkan adiknya, kakaknya, orang tuanya kalau keluar pakai helm. Apalagi saat sekarang gimana musim virus COVID ini, tetap itu pakai helm, pakai masker, jaga kesehatan, jaga keselamatan. Mari kita ikuti program pemerintah. Kalau tidak ada adik yang begini sebagai tulang punggungnya negara, sebagai generasi penerusnya yang akan mengemban, melaksanakan, mendengungkan program pemerintah, siapa lagi? Adik-adik pelajar inilah yang harus mengerti dan harus menyampaikan kepada rekan-rekannya yang lain. Sampaikan, oh jangan kita sebagai pahlawan, oh tidak apa-apa kita kumpul aja, duduk aja rame-rame. Jangan, kita mengingatkan. Karena polisi tetap sebagai pengaman protokol kesehatan. Adik pun juga sebagai generasi protokol kesehatan. Sampaikan, tolong datang dari mana sampai ke rumah cuci tangan. Jangan ngambil keponakan, jangan ngambil sesuatu kita dari manapun. Sampai di depan rumah kasih air, kalau tidak punya air ledang ya, nah, pasanglah ledang pipa. Kasih air, kasih namanya sabun, kita cuci tangan yang bersih. Setelah bersih baru kita masuk rumah. Itu. Jangan sampai dari luar jongkrak motor langsung masuk kamar, langsung tidur. Jangan. Tolong itu. Cuci tangan, udah cuci tangan yang bersih, maksimal 3 menit. Ya udah, cuci tangan pelan-pelan, betul-betul jari-jari bersih, baru kita. Masker pun begitu. Masker kadang-kadang karena saking lamanya, kadang maskernya pakai 1 kali dibuang. Di mana nyari? Oh ini bisa dicuci, jemur. Silahkan setrika, silahkan sebagai protokol kesehatan. Namun kita tidak akan tahu sampai kapan ini akan terjadi. Siapapun belum tahu. Mudah-mudahan astungkare, alhamdulillah ini bisa cepat akan kembali. Kembali lagi tentang tertib berlalu lintas. Kalau dilihat, sekarang saya tanya, di Bali selama COVID berapa orang yang meninggal? Berapa orang yang meninggal, Dek? Ada yang tahu? Tidak begitu banyak. Namun suaranya ini merupakan PR-nya pemerintah. PR-nya pemerintah. Tetapi kalau yang meninggal karena kecelakaan dibandingkan dengan kecelakaan, yang meninggal karena kecelakaan lebih besar meninggal karena kecelakaan daripada COVID. Lebih besar itu. Mulai ras COVID masuk, pemerintah sudah siap, tolong waspada, gencar. Masyarakat takut, termasuk polisi pun takut. Tetapi jangan kita takut, jangan kita menyerah, lawan. Dengan cara apa? Seperti tadi, protokol kesehatan pakai. Jangan kita menyerah, jangan takut. Kalau takut kita diserang. Oh, sudah ada. Kita harus, salah satu sudah ada. Nah, berdoa. Kita olahraga, makanan yang sehat. Kita berjemur. Sudah ada.
Masyarakat seluruhnya sudah tahu sampai ke pelosok-pelosok. Gimana tata caranya? Jangan berkerumun, jaga jarak. Sudah tahu kita. Kita lawan dengan olahraga, jaga kesehatan. Sama dengan batuk, bila kita lawan, kalah dia. Corona pun kalah, jangan takut. Namun pemerintah kenapa? Karena tidak tahu itu berbentuk apa. Binatang virus ini bentuknya apa? Apakah berjenggot, berambut, berkaki? Tidak tahu kita. Makanya di sini kita takut, perlu jaga jarak. Hati-hati. Adik sama teman juga waspada. Apalagi tidak tahu asalnya dari mana. Oh, jauh tempatnya. Di rumah ngapain aja? Ini juga gitu, di rumah ngapain aja? Siapa dia bergaul? Di sekolah tetap waspada. Tidak boleh sembarang, oh teman saya sekelas, gampang aman. Tidak. Tetap kuncinya waspada. Nah, masalah kecelakaan lagi. Saya nyambung ke berlalu lintas, sedikit jerempet ke masalah COVID karena ada kaitannya. Betul, kalau kecelakaan lebih besar, lebih banyak daripada namanya COVID. Namun masyarakat tidak takut. Gimana caranya supaya menekan terjadi laka lantas? Tidak pernah kebayang masyarakat. Polisi sudah spanduk kami pasang. Jaga di perbatasan, di perempatan polisi ada yang jaga. Ada yang ngepos, ya ada yang patroli. Spanduk udah, stiker sudah, ke desa-desa sudah, ke sekolah juga sudah. Di Balai Banjar juga disampaikan. Namun masyarakat tidak akan jerah, tidak akan pernah cowek aja. Lupa, tidak merasa gregetan. Gimana caranya supaya tidak terjadi kecelakaan meningkat? Tidak mau waspada. Yang ngebut. Wah. Udah tahu dia dalam keadaan sempoyongan, naik sepeda motor, ngebut juga. Pura-pura jatuh, ya kalau dia sendiri. Orang lain jadi sasaran. Nah, ini karena kadang-kadang dia sama sekali dia takut. Kalau COVID semua takut. Makanya polisi tetap pakai masker setiap pagi. Polisi itu di pasar, perempat keramaian tetap pakai masker, jaga jarak. Kami imbau tetap karena tugas polisi. Polisi merupakan pelindung, pengayom, pembimbing dan pelayan. Polisi itu jadi pelayan, bukan jadi raja. Kami melayani masyarakat, menyeberangkan. Ada masalah gini dari pemerintah, kita sampaikan, kita imbau, kita ajak masyarakat. Itu tujuannya. Apalagi sekolah sekarang tidak bisa, sementara masih kita namanya serba online, ya, belajar dari rumah, rapat dari rumah, kita pakai alat canggih di Zoom. Itu sekarang. Namun biarpun begitu, adik-adik tetap namanya belajar. Jangan sampai ada yang tidak naik kelas. Karena ada setingkat SMA di Bandung tidak naik kelas ada. Saya dapat informasi dari seorang guru, ada anak SMA tidak naik. Padahal pada saat ujian sudah dikasih namanya uang paket. Udah dikasih, dengan jangan alasan tidak ada paket, tidak bisa belajar, tidak bisa ujian. Dikasih uang paket, dia tidak ikut ujian, tidak ikut belajar, gimana ngasih nilai? Nah, ini jangan sampai terjadi. Kasihan orang tua. Orang tua kasihan, terutama zaman sekarang ada adik, berapa umurnya adik? Ya? 17. Adik? 17. 16 ya. Ini umur segini ini merupakan sedang kepingin tahu, kepingin coba-coba. Makanya ada kenakalan remaja. Ini belum dewasa. Kenapa kenakalan anak-anak tidak ada, kenakalan remaja yang digalakkan, kenakalan orang tua pun tidak ada. Ini karena adik sedang goyahnya, pemikirannya sedang goyah. Disuruh begini mau oleh temannya, disuruh diajak ke sana mau, tetapi orang tuanya nyuruh kadang-kadang didengerin, enggak.
kadang-kadang mengikuti, kadang-kadang enggak, kadang-kadang menolak, kadang-kadang mau. Inilah sedang masalahnya, ingin mencoba-coba. Karena pengaruh mental seperti adik ini, pada ajakan teman, pengaruh dari luar cukup besar bisa pengaruhnya. Yang penting Bapak titip, boleh sih kita bergaul dengan siapa saja, boleh bergaul. Baik laki, perempuan, orang kaya, orang yang kekurangan, sama boleh bergaul. Asalkan kita bisa membatasi diri. Membatasi diri kita yang perlu tahu. Oh, dia anak pemabuk, tidak usahlah bergaul. Bukan begitu. Ajak dia berkawan, berteman, tetapi kita harus menjauh. Batasi, kalau kita diajak begitu, jangan mau, jangan kita larut. Kita dekati dia, justru kita mengingatkan dia. Itu tujuannya. Kita bergaul dengan siapapun bebas, asalkan punya batas. Sama dengan berkendaraan. Jalan raya kita bebas, hambatan. Ngebut silakan sesuai dengan aturan. Oh, kalau maksimal 60 ya 60 kecepatannya. Kalau sudah aturnya maksimal 60, 80 melarikan ya sudah salah, melanggar aturan. Karena apa? Mungkin di sana banyak perkantoran, keramaian, makanya harus pelan-pelan. Sudah tahu itu pasar, adik ngebut supaya kelihatan, oh siapa punya anak itu naik motor ngebut. Ingin cari nama anak-anak itu, gak usah. Zaman sekarang tidak perlu cari nama, cari muka, sobat tenar, tidak perlu. Kalau demi untuk kebaikan, kemajuan sekolah, cari ranking juara 1, itu perlu berlomba. Cuma di jalan raya supaya kelihatan dia oleh masyarakat umum, dia pintar naik motor, ndak usah. Biarpun kita bilang, oh dia pelan-pelan naik motor kayak cewek, nah ndak apa-apa, yang penting selamat. Ndak apa-apa, itu yang benar tertib. Di sekolah berlomba supaya dapat kita kejar nomor 1 beasiswa, itu yang bagus. Kenapa? Tamat SMA nyari perguruan tinggi susah deh. Susah. Kalau enggak kita pinter, ada berapa tahapan? Mungkin 3 tahapan. Tahapan pertama, oh masuk, oh enggak bisa. Tahap kedua, mungkin ada beasiswa, ini penghargaan ini kita tidak punya, waduh, DKO. Ketiga lagi, mengikuti. Nah, itu kalau sudah kita pinter, dari awal sudah tenang di mana sekolah akan bisa. Kita pinter, rajin belajar, kan tugas kita cuma belajar, kita pinter. Ikut bertarung, jangan takut. Siapapun kita ajak bertarung. Terus kita pinter pasti lulus. Yang bisa meluluskan adalah kita diri sendiri. Itu merupakan kebanggaan orang tua. Kalau adik bandel, tidak punya etika di rumah, malah sering melawan orang tua, di sekolah juga tidak punya etika atau kurang mengikuti etika, aturan, melawan guru, disuruh ini gak mau, suruh itu gak mau, dibuat PR tidak mau, diajak belajar begini tidak mau, malas, lain-lain. Ya gimana? Bibit-bibit yang tidak disiplin sudah kelihatan. Di jalan raya pun begitu. Etika tidak punya, disiplin kurang, ya kita sendiri yang bahaya. Siapa yang akan menolong? Ya kita diri sendiri. Kita sendirilah yang menolong. Yang lain akan tidak bisa. Yang menentukan nasib kita adalah kita sendiri. Yang penting berdoa. Berdoa setiap pagi. Mau berangkat kemanapun kita berdoa, sembahyang sampai tujuan di mana adik tujuan sekolah, sampai di sekolah tetap kita taruh buku sembahyang. Ya Tuhan, saya sudah nyampe di sekolah dengan selamat. Terima kasih saya ucapkan. Tetapi saya akan mengikuti pelajaran selama di sekolah. Saya mohon bimbingannya, mohon bantuannya supaya saya bisa sukses. Selamat mengikuti kegiatan sekolah. Itu tetap. Dari rumah mau pergi, bilang ke sekolah, sampai sekolah ucapan terima kasih, saya sudah nyampe di sekolah. Pulang pun begitu. Sambil pulang, langsung Padmu, saya sudah hari ini selesai, sudah mengikuti pelajaran, besok ulangi lagi. Saya mau kembali ke rumah supaya saya selamat di jalan. Begitu caranya. Kita yang memberi contoh deh.
Punya adik, ajarin adiknya. Jangan tidak diajari, enggak. Zaman layangan melayangan, zaman mancing memancing, jangan. Ajari dulu, Dek. Udah sore, kita yuk ambil bunga, kita sembahyang. Kita sembahyang aja adiknya. Gitu caranya. Kita bisa menuntun adik-adik, nanti orang tuanya pun akan kaget. Anak saya dari kapan ya? Sore habis makan, mandi, langsung ke sekolah, langsung sembahyang. Itu masalahnya, ya. Yang saya ucapkan terima kasih adik-adik ya. Ucapkan terima kasih. Tolong nanti tertib berlalu lintas itu diingat. Kita sopan santun di jalan raya. Apa yang boleh kita lakukan. Di sekolah pun harus tertib, di baik pun di rumah. Skala dan diskala kita tetap namanya berdoa. Biarpun situasi saya seperti ini, mari jangan takut. Kita lawan COVID itu dengan cara apa? Sudah jelas. Pertama kita sembahyang. Tuhan kita memohon. Kita jaga jarak, olahraga, makan yang sehat, cuci tangan, jangan berkumpul. Tetap jaga jarak itu. Waspada. Tetap namanya Bang Napi, waspada dan waspada. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, selamat pagi adik-adikku. Perkenalkan, saya Seni Antari. Saya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, staf promosi kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang new normal dan apa sih protokol kesehatan yang harus dipenuhi selama new normal. Jadi ikutin terus. Jadi sekarang kan kita sudah memasuki pola kehidupan yang baru atau orang banyak bilang dengan new normal. Namun selama new normal ini atau kehidupan yang baru ini, kita tidak kembali ke pola kehidupan yang lama sama seperti yang dulu, tidak. Tapi kita mematuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah berlaku walaupun kita sudah kembali ke kehidupan kita yang semula. Kita boleh keluar rumah, boleh berekreasi dan lain sebagainya, namun tetap memenuhi protokol-protokol kesehatan. Apa sih protokol-protokol kesehatan? Pasti adik-adik tahu. Coba sekarang dibicarakan, coba dipikirkan di dalam hati. Kakak mau dengar nih, kira-kira apa sih protokol kesehatan yang kalian pikirkan? Nah, kakak udah denger nih, kalian ngomong dalam hati. Ada yang bilang pakai masker kak, ada yang bilang jaga jarak kak, ada yang bilang jaga mantan, jangan. Jadi kalian selama new normal ini, apa yang harus kalian lakukan? Jadi selama new normal ini, apa sih yang harus kalian lakukan? Kalian boleh keluar nih, cuma apabila ada sesuatu yang mendesak. Dan apabila kalian keluar, apa sih yang harus kalian pikirkan? Yang pertama, kalian wajib sekali pakai masker. Kak, kenapa sih aku harus pakai masker? Kenapa semua orang pakai masker? Capek tahu kak, panas tahu kak. Nah, kamu tahu penularan coronavirus disease atau COVID-19 itu melalui apa? Nah, melalui droplet. Jadi, apabila semua orang menggunakan masker, jadi droplet kamu itu tidak akan terkena pada orang lain, tidak akan tidak akan menularkan orang lain. Contohnya, ketika kamu berbicara, pasti ada droplet-droplet yang keluar, apalagi batuk. Dan ketika kamu tidak menggunakan masker, orang yang berada di sekitarmu pasti akan terkena droplet itu. Jadi itulah mengapa kamu harus pakai masker adik-adikku. Nah, masker yang dipakai bukan masker yang bukan sembarang masker. Jadi ada protokolnya juga. Jadi masker yang dipakai itu adalah untuk masker medis itu digunakan oleh petugas kesehatan. Sedangkan untuk masker kain itu digunakan oleh masyarakat umum seperti kita. Masker kain juga tidak sembarang masker kain yang bisa kalian gunakan. Misalnya 1 lapis kain kak, bisa nggak sih? Nggak bisa, biar nggak panas kak. Nggak bisa. Jadi masker kain yang harus digunakan adalah sesuai protokol nih ya. Jadi masker kain yang harus digunakan adalah masker kain 3 lapis atau masker kain 2 lapis dengan dilapisi tisu yang diganti selama 4 jam sekali
atau ketika lembab. Jadi kalau adik-adik pakai masker nggak sembarangan juga. Jadi seharian itu dipakai maskernya lagi. Habis itu kalau udah bau nih bagian depan dalamnya, balik lagi tukar bagian luarnya, nggak gitu. Jadi siapa yang sering kayak gitu tuh? Nggak boleh ya. Jadi masker itu harus sekali pakai dan masker kainnya 3 lapis atau 2 lapis dengan dilapisi tisu dan diganti setiap lembab atau 4 jam sekali. Kalau kalian melepas masker kain, lepasnya juga tidak boleh menyentuh ini ya. Nih, seperti kakak jangan menyentuh ini. Jadi kalau kalian pakai masker kain, kakak contohkan. Nih, kita sudah pakai masker kain ya sekarang. Cara melepasnya adalah begini. Jadi kita tidak akan menyentuh depan masker karena bakteri-bakteri akan menempel di depan masker ini. Jadi setelah dilepas kalian apain? Dipakai lagi dijemur? Enggak. Jadi kalian cuci dengan sabun dan dijemur hingga kering, baru digunakan lagi. Jadi yang kedua, apa yang harus kalian pikirkan ketika kalian harus keluar rumah? Yang kedua adalah harus jaga jarak. Jaga jarak seperti apa? Jaga jarak minimal 1,5 meter, 1-2 meter dengan orang-orang. Jadi agar tidak terjadi penularan virus corona di antara kita ya. Bukan cinta yang di antara kita ditularkan, tapi virus corona agar tidak tertular di antara kita ya. Kemudian kalau kalian ngumpul-ngumpul gimana sih kak? Aku pengen ngumpul-ngumpul nih sama teman-temanku, cuma harus jaga jarak. Terus gimana? Ya diusahakan kalau kalian berkumpul dengan teman kalian harus tetap pakai masker dan menjaga jarak. Karena kita tidak tahu teman kalian atau kita sendiri bisa membawa virus tersebut ya. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kalian bawa lagi? Hand sanitizer. Jadi kalian harus membawa hand sanitizer atau rajin mencuci tangan. Kenapa hal itu terjadi? Karena tempat penularan virus corona, tempat masuknya virus corona itu adalah mata, hidung, dan mulut. Apabila nih kalian misalnya habis menyentuh benda-benda, itu tidak mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, mata kalian gatal. Walaupun kalian pakai masker, mata kalian gatal nih, kalian kucek-kucek mata, itu tetap akan bisa tertular virus corona apabila kalian tidak cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Nah, hal selanjutnya yang harus kalian pikirkan nih selama new normal atau tatanan kehidupan baru adalah dengan tidak keluar rumah dulu apabila kalian mengalami gejala seperti batuk, pilek, sesak nafas, ataupun demam. Ya, jadi jangan keluar rumah dulu dan sebaiknya periksakan kesehatan kalian di pelayanan kesehatan terdekat seperti puskesmas, dokter praktik, dimanapun boleh. Nah, selanjutnya adalah tidak bersalaman dulu atau berpegangan tangan dengan teman-teman. Misalnya kita bertemu teman kita, mau meet up nih ceritanya, sudah new normal, kangen sekali sama teman-teman. Kak, aku boleh nggak peluk-pelukan sama teman-teman? Kan melampiaskan rasa rindu. Jangan ya, karena sebaiknya kalian tidak bersalaman dulu atau bersentuhan dengan teman-teman kalian yang lain. Dan apabila kalian terpaksa untuk melakukan itu, kalian harus tetap kembali lagi ke yang tadi, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Oke? Nah, itu saja sih hal-hal yang pokok yang harus kalian lakukan selama new normal ini yang wajib diterapkan. Yang pertama pakai masker, kakak ulang lagi ya, pakai masker, jaga jarak dan gunakan hand sanitizer ataupun cuci tangan dengan sabun. Dan juga tidak keluar rumah kalau misalnya kalian sedang mengalami gejala seperti batuk, pilek, demam, sesak nafas, dan lain sebagainya. Jadi, selama ini kan kita masih di masa pandemi ini dan sekarang sudah new normal. Apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita kak agar kita tidak tertular virus corona? Padahal kita sudah melakukan protokol kesehatan, cuma kok rasanya agak-agak meriang ya, agak pusing-pusing ya. Apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama olahraga, aktivitas fisik, kemudian makan yang teratur, kelola stres kalian, jangan stres-stres. Walaupun nggak dapat kalian meet up sama teman-teman, kalian bisa video call nih via telepon. Jadi kan lebih sering kalian video callan. Nah. Kemudian kak, aku sudah bosen nih di rumah aja, kapan sih sekolah aku bisa masuk kak? Nah banyak kak mendengar pertanyaan seperti itu dari dalam hati kalian yang terdalam. Kak, aku udah kangen nih sama pacar aku, kapan sih aku mau masuk? Aku kangen. Banyak tuh. Kakak sudah dengar dari pikiran kalian, kakak bisa baca pikiran loh kalau kalian mau tahu. Nah, jadi kalian pasti kangen ya sama teman-teman kalian, sama pacar, sama guru. Kak, aku pengen dimarahin nih sama bu guru, aku kangen banget. Lama udah gak dipanggil BK, jangan kayak gitu. Jadi
Kak, kapan nih aku sekolah? Nah, kakak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Jadi keputusan Pak Menteri nih gambarnya ada sudah ditampilkan, bling, sudah ada gambarnya. Ini tentang bagaimana protokol yang harus dilaksanakan ketika di sekolah. Kapan sih kalian harus kalian bisa masuk ke sekolah? Nah, kakak akan kasih bocoran sedikit-sedikit. Kapan sih kalian bisa masuk ke sekolah? Kalian akan bisa masuk ke sekolah apabila sekolah kalian berada di zona hijau. Apabila sekolah kalian masih berada di zona merah, kuning ataupun oranye, sabar dulu ya, kalian harus pasti belajar dari rumah. Nah, sekarang nih Kak, sekolah aku sudah berada di zona hijau nih Kak. Aku udah boleh sekolah dong Kak. Ya, kalian sudah boleh sekolah apabila sekolah kalian sudah berada di zona hijau. Namun tetap memenuhi protokol-protokol kesehatan. Nah Kak, tapi Kak, kalau misalnya rumah aku di zona merah gimana Kak? Sekolah aku di zona hijau, tapi rumahku di zona merah, gimana Kak? Boleh nggak aku ke sekolah? Nah, apabila sekolah kamu berada di zona hijau dan sudah dibuka, dan rumah kamu berada di zona merah, kamu akan tetap belajar dari rumah. Nah, apabila rumah kamu berada di zona hijau nih sekarang nih, kita kasih perumpamaan lain. Rumah kamu berada di zona hijau, sekolah kamu berada di zona hijau, tapi dalam perjalanan kamu melewati zona merah, orange ataupun kuning, kayak pelangi ya. Jadi kamu tetap juga tidak diizinkan untuk belajar ke sekolah. Kamu harus belajar dari rumah. Kemudian Kak, pertanyaan lagi nih Kak, aku udah kangen banget sama teman-teman, aku mau pindah aja deh ke zona hijau dan nggak ngelewatin zona merah kuning hijau, zona merah oranye kuning. Aku pengen banget sekolah, aku kangen sama teman-teman. Aku mau pindah, rumah nenekku deket sekolah kok Kak. Ya, boleh. Nah, apabila kalian berasal dari zona merah, namun kalian akan berpindah ke zona hijau untuk bersekolah, kalian diizinkan untuk sekolah. Namun selama kalian baru pindah hingga kalian masuk ke sekolah, itu membutuhkan isolasi mandiri selama 14 hari. Jadi kalian boleh ke sekolah kok, cuma 14 hari isolasi mandiri dulu, baru kemudian ke sekolah ya. Jadi sampai ketemu di sekolah, sampai ketemu di SMA 2 Mengui. Halo adik-adikku, jadi kalau kalian ingin mendengarkan informasi tentang kesehatan lainnya atau kalian tertarik menjadi kader kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, kalian bisa banget nih join ke Saka Bakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Jadi untuk ikut kalian bisa hubungi kakak-kakak di OSIS atau kakak-kakak Saka Bakti Husada yang ada di sekolah kalian masing-masing. Jadi ini adalah contoh pelatihannya, bisa dilihat di sini kita sudah mulai latihan. Tapi tetap mengikuti protokol kesehatan dan jaga jarak. Jadi karena COVID ini latihan kita sedikit terhambat dan terundur, sehingga ini adalah latihan pertama kita setelah COVID dan tetap menegakkan protokol kesehatan. Jadi ini ada latihan tentang apa sih yang harus dilakukan ketika COVID dan bagaimana kita harus menanggapi new normal. Serta ada materi juga terkait bagaimana penanggulangan COVID di Kabupaten Badung. Ada materi menarik lainnya loh tentang testimoni orang yang pernah terkena COVID-19. Jadi pada penasaran nggak? Jadi kalau kalian mau masuk, bisa banget, bisa dihubungi kontak kakak-kakak yang ada di balik layar ini. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Igede Nama Rupawan, selaku pembina OSIS di SMA Negeri 2 Mengui. Dalam hal ini, untuk mengisi masa pengenalan lingkungan sekolah, akan disampaikan tentang materi yaitu penggunaan busana adat Bali. Nah, di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, penggunaan pakaian adat Bali itu diatur oleh Pergub, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018, di mana semua instansi baik swasta maupun pemerintah, begitu juga sekolah, peserta didik, tenaga kependidikan diwajibkan untuk menggunakan pakaian adat setiap hari Kamis. Ya, setiap hari Kamis diwajibkan menggunakan pakaian adat Bali. Begitu juga dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 80, ya, nomor 80
tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali. Nah, dalam kaitan dengan peraturan Gubernur nomor 80 itu juga diatur tentang bagaimana kita menggunakan bahasa Bali. Nah, di sini jadi kaitan dengan hari Kamis itu diwajibkan menggunakan pakaian adat Bali dan juga menggunakan bahasa Bali. Nah, pakaian adat Bali selain dari Kamis juga dipakai setiap purnama, tilem, perayaan hari jadi Provinsi Bali, hari jadi Kabupaten Kota se-Bali itu diwajibkan untuk menggunakan pakaian adat Bali. Nah, mengenai pakaian adat Bali perlu Bapak sampaikan kepada calon siswa SMA Negeri 2 Mengui ini bahwa di sekolah kita ya, SMA Negeri 2 Mengui itu juga mewajibkan untuk menggunakan pakaian adat Bali setiap hari Kamis. Di mana pakaian adat Balinya di sini yaitu bajunya tetap pakai baju batik sekolah dengan bawahannya ya kamen, pakai kampuh, dan yang putri pakai selendang. Nah, aturan tentang busana adat Bali itu untuk yang laki-laki pasti pakai kamen, pakai kampuh, dan pakai destar. Sedangkan yang putri itu wajib pakai kamen, pakai pakaian sekolah ya, kita pakai pakaian batiknya. Nah, kalau dalam acara purnama umpamanya dan tilem itu rainan, nah pakaian adatnya itu untuk yang putri terutama kamannya harus melewati lutut. Kemudian bajunya pakai baju yang tidak tembus pandang, brokat itu tidak diizinkan ya. Kemudian itu tangan bajunya harus melewati siku. Itu aturan berbusana adat. Ya, itu kita di SMA Negeri 2 Mengui juga menerapkan itu. Nah, sekali lagi Bapak sampaikan kepada adik-adik calon siswa-siswi SMA Negeri 2 Mengui agar bisa mentaati aturan sekolah. Itu akan tertuang di dalam tata tertib nanti. Dalam tata tertib kita akan dimuat pakaian hari Senin pakaian apa, Selasa apa, Rebo juga apa, kemudian Kemisnya pasti kita sudah pakai pakaian adat. Nah, adat bajunya kita di sini di sekolah nanti yaitu pakai pakaian batiknya. Ya, di samping pakaian adatnya juga setiap kita ketemu dengan masyarakat sekolah diwajibkan untuk menggunakan bahasa Bali. Bahasa Balinya itu bahasa Bali standar, ya bahasa Bali Kepara, bagaimana pergaulan kita. Itu juga kalau memakai sor singgih basa jelas kepada siapa kita menggunakan sor singgih basa. Kepada orang tua, ya, kepada orang yang dituakan, orang yang tua, kita guru di sekolah, kita wajib hormat kepada Bapak Ibu guru. Itu salamnya ya, kita pakai dengan nggih dan Ibu. Tidak boleh sembarangan seperti ngomong dengan teman biasa. Ya. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam hal ini. Semoga adik-adik calon peserta pengenalan lingkungan sekolah dapat mengikuti aturan tata tertib yang akan dibuat nanti, walaupun kalian belum ya masuk ke sekolah nanti. Saat masuk semoga cepat ya, karena situasi COVID seperti ini, maka kita mengikuti protokol kesehatan supaya kita semua terhindar dari bahaya yang tidak kita ketahui. Jadinya gini, kita mau berhadapan dengan virus, tidak tahu kita apakah yang akan terjadi seperti itu. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat bagi adik-adik calon siswa-siswi SMA Negeri 2 Mengui tahun ajaran 2020 tahun ajaran 2021. Sekian, terima kasih. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti MPLS dengan baik. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Niputu Yuyun Rumanti. Ibu merupakan salah satu pembina OSIS Sekbid 4, yaitu bidang kepribadian dan budi pekerti yang luhur.
Ibu merupakan salah satu guru bahasa Indonesia di sekolah ini. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang tata krama tegur sapa di sekolah. Tentu kalian tahu apa itu tata krama. Tata krama berkaitan dengan etika, tata cara, dan aturan saat kita berkomunikasi di sekolah. Sebelum Ibu memaparkan apa saja tata krama kita saat menyampaikan tegur sapa di sekolah, tentu kalian ingat, pada saat pembelajaran bahasa, kalian mengenal istilah berbahasa yang baik dan benar. Apa itu? Ya, menggunakan bahasa Indonesia yang benar itu adalah menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah ketatabahasaan, sesuai dengan aturan, ejaan, dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Itu biasanya digunakan pada acara formal atau dalam membuat makalah. Kita tidak membicarakan itu, tetapi yang kita bicarakan adalah penggunaan bahasa yang baik. Apa itu? Menggunakan bahasa sesuai dengan situasi dan kondisi saat kita berbicara. Apakah situasinya resmi, apa tidak resmi, formal, apa tidak formal, dan lawan bicara kita siapa? Apakah orang yang lebih tua dari kita, apakah teman sebaya, atau orang yang lebih kecil dari kita, itu harus disesuaikan. Ya baiklah anak-anak, tentu kalian ketahui kalau kita berbicara di lingkungan sekolah biasanya ada kepala sekolah, bapak ibu guru, staf pegawai. Bagaimana etika, tata krama kita saat bertegur sapa? Pernahkah anak-anak mendengar istilah budaya 5S? Apa itu budaya 5S? Budaya 5S adalah suatu budaya membiasakan diri selalu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun saat kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Anak-anak, apa saja budaya 5S itu? 5S yang pertama itu adalah senyum. Apa itu senyum? Bagaimana orang tersenyum? Ya, senyum itu menggerakkan raut muka dan bibir dengan sedikit agar orang yang kita ajak berinteraksi merasa nyaman saat melihat kita. Jadi biasakan tersenyum ya saat kalian melihat atau bertemu dengan orang, baik di sekolah, ya bagaimana orang tersenyum agar orang yang melihat kita merasa nyaman. Yang kedua ada salam. Salam yang kita gunakan biasanya mengucapkan salam selamat pagi, selamat siang, selamat pagi ibu, selamat siang bapak. Jadi sesuaikan dengan orang yang kita ajak berkomunikasi. Salam itu tidak selalu berjabat tangan, tapi salam bisa kalian lakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Kalau di Bali biasanya menggunakan salam Om Swastiastu. Jadi saat bertemu dengan Bapak Ibu guru, kepala sekolah, staf pegawai, maupun yang lainnya, biasakan diri saat bertemu mengucapkan salam. Jadi itu salam. Kemudian yang ketiga, ada sapa. Ya, biasakan diri kalau menyapa seseorang dengan ramah. Jadi ramah, ya tersenyum, mengucapkan salam. Halo, selamat pagi, apa kabar Bapak, apa kabar Ibu. Jadi biasakan secara sopan menyampaikan sapa. Kemudian yang keempat, 5S yang keempat itu ada sopan. Ya, sopan itu berkaitan dengan tingkah laku yang sopan, bagaimana saat kalian duduk dengan sopan, kemudian menyapa teman dengan sopan, berpakaian dengan sopan. Jadi itu sesuaikan. Ya. Dan yang terakhir itu ada santun. Santun itu berkaitan dengan berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kalian bisa mementingkan kepentingan bersama atau kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri kalian sendiri. Jadi sopan dan santun dalam berinteraksi di sekolah itu harus diperhatikan. Ya, kalau di sekolah, di lingkungan sekolah, dengan kepala sekolah, Bapak Ibu guru, staf pegawai, dan teman-teman,
biasakan berbicara dengan sopan dan santun. Ya, anak-anak, itu yang perlu kalian perhatikan, atau tata cara atau tata krama kalian bertegur sapa di sekolah. Ya. Jadi hindari kata-kata yang kasar, kemudian membuli teman, karena itu sangat berdampak negatif. Mungkin itu bisa kalian pahami ya anak-anak, dan tidak hanya di lingkungan sekolah, kalian juga harus terapkan di lingkungan keluarga, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Bisa anak-anak pahami? Ya, jadi mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul di sekolah secara tatap muka. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi anak-anak dan Ibu ucapkan terima kasih, dan akhir kata Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, selamat datang peserta didik baru di SMA Negeri 2 Mengwi. Perkenalkan, nama Ibu Ayumira Kusumasari, Ibu Pembina OSIS di Sekbid 5. Untuk kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang kecintaan terhadap lingkungan sekolah. Mungkin kalian tentunya bisa nantinya mewujudkan bagaimana cara menciptakan atau mewujudkan kecintaan terhadap lingkungan sekolah. Baik, cinta lingkungan sebenarnya sudah atau wajib ditanamkan sejak anak usia dini. Di lingkungan pendidikan, cinta lingkungan sudah ditanamkan sejak peserta didik mulai dari usia pendidikan dasar. Nah, mungkin di konsep cinta lingkungan sudah tidak asing lagi di telinga kita bahwa perlunya meningkatkan kecintaan terhadap lingkungan. Berbagai cara sudah dilakukan untuk mewujudkan tersebut, baik itu mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan yang lainnya. Salah satu yang dilakukan itu bisa dengan melakukan yang namanya pendidikan lingkungan. Tujuan di sini memberikan pendidikan lingkungan yaitu adalah untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Karena apa? Kebersihan lingkungan tidak hanya tanggung jawab dari masyarakat yang berada di lingkungan tersebut, melainkan itu merupakan tanggung jawab kita semua. Pendidikan lingkungan diberikan di instansi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran peserta didik terhadap lingkungan. Tidak terkecuali di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah perlu diwujudkan kecintaan lingkungan karena tujuannya itu adalah untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Justru itu merupakan tanggung jawab dari semua warga sekolah. Warga sekolah itu meliputi siswa, guru, pegawai, staf, pimpinan sekolah, dan tenaga administrasi sampai ke orang tua siswa. Tujuan menciptakan kebersihan lingkungan itu agar siswa atau peserta didik nyaman mengikuti pembelajaran di sekolah. Di sekolah, guru berperan membentuk dan menanamkan karakter peserta didik terhadap lingkungan sekolah. Bukan hanya guru, warga sekolah bisa juga menciptakan kebersihan lingkungan. Seperti misalnya melalui Sispala, OSIS, Pramuka, dan yang lainnya. Demikian
yang bisa Ibu sampaikan semoga bermanfaat untuk para peserta didik baru dan bisa diterapkan di sekolah ini. Justrunya yaitu di SMA Negeri 2 Mengui yang kalian cintai. Sekian yang bisa Ibu sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi peserta didik baru yang telah diterima di SMA Negeri 2 Mengui dan bisa menerapkan kecintaan terhadap lingkungan sekolah. Sekian, Om Santi, 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 Om. Halo, selamat datang di SMA Negeri 2 Mengui. Dengan saya, Choi Isri Wulan Maheswari. Saya adalah salah satu pembina OSIS di SMA Negeri 2 Mengui. Baik, kali ini bersama dengan saya, kita akan membahas sedikit mengenai sosial media sekolah. Sosial media sekolah itu ada Facebook, Twitter, dan juga ada Instagram. Yang paling aktif, buat kalian yang udah follow pasti tahu, yang paling aktif adalah di Instagram. Satu lagi yang paling anyar adalah YouTube SMA Negeri 2 Mengui dengan nama Official Duisma. Nah, dalam sosial media sekolah, kalian bisa melihat dan memfollow, saya harapkan semuanya follow ya habis ini. Tolong kalian juga lihat informasinya ada di sana semua. Dan kalau untuk informasi mengenai pengenalan sekolah, mengenai ekstra dan guru-guru semuanya, itu Anda bisa lihat di YouTube kami. Semua sudah lengkap di sana. Yang pertama saya mau ucapkan dulu selamat datang. Kemudian meskipun kondisi kita saat ini belum bisa maksimal bertemu karena dalam situasi yang COVID-19, dalam tengah-tengah pandemi seperti ini, saya harapkan kalian semua tetap bersemangat mengikuti MPLS secara virtual ini. Jangan sampai ada yang bolos ya MPLS-nya. Nah, nantinya sosial media sekolah akan menjadi ruang berbagi informasi bagi kita semua, baik itu berbagi tentang informasi kuliah dan juga informasi-informasi perlombaan-perlombaan. Jadi selalu follow dan jangan sampai terlewat informasinya. Dalam kesehariannya di OSIS selalu mengupload video ataupun mengupload foto setiap hari. Jadi setiap hari beda-beda temanya. Hari Senin itu ada tema dengan pemandangan. Hari Selasanya ada video-video lucu yang di-repost. Hari Rabunya itu ada Rabu Bahasa. Kemudian setelah itu ada Kamis Istilah. Jumatnya ada repost lagi pengetahuan-pengetahuan penting. Kemudian Sabtu ada lagi foto pemandangan untuk merelaksasi aktivitas kalian selama seminggu. Sementara kalau di YouTube sekolah itu juga beda-beda jadwalnya seperti televisi. Jadi hari Senin itu ada tayangan dari Kasisma, karya siswa Duisma. Itu akan merangkum mengenai kegiatan-kegiatan yang diadakan di sekolah kita oleh siswa kita juga. Yang hari Selasa itu ada Talk About Life. Itu adalah pembicaraan motivasi buat kalian yang ada di rumah ataupun yang sedang mengalami masalah dan sebagainya, bisa nonton di Talk About Life. Lalu di hari Rabu itu ada Langkah Cerdas yang mengemas berbagai macam informasi mengenai pembelajaran dengan cara yang unik dan menyenangkan. Lalu di hari Kamis itu ada International Day di mana kita belajar mengenai bahasa asing. Kita sudah punya 2 bahasa asingnya, bahasa Jepang dan juga ada bahasa Inggris. Di hari Jumat ada Happy Time yang menjelaskan mengenai musik-musik, tarian, semua yang menyenangkan untuk kalian di hari Jumat. Hari Sabtu itu ada tentang It's Duisma yang menayangkan mengenai informasi yang sudah kita laksanakan, misalnya kayak Hari Kartini secara online kemarin, dan nantinya mungkin MPLS ini juga akan dibuatkan. Lalu setelah itu di hari Minggu kita free, kita kosong, lanjut lagi Senin dan seterusnya. Jadi jangan sampai ada yang kelewatan ya. Subscribe, like, dan komen di YouTube channel kita semua. Baik, itu saja yang saya jelaskan untuk masalah sosial media ini. Saya harapkan kalian semua juga aktif, dan kalau sudah aktif di sosial media, jangan sampai kelewatan. Hati-hati dengan apa yang kalian upload, karena sosial media semuanya juga ada hukumnya. Jadi hati-hati dan taati peraturannya ya. Oke, itu saja. Kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin dijelaskan ulang, boleh nanti chat sama kakak koordinatornya ya. Oke, sampai ketemu lagi dalam video berikutnya. Bye. Baik, ada anak calon siswa baru SMA Negeri 2 Mengui tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan ini belum sampaikan keberhasilan SMA Negeri 2 berkait dengan kegiatan ekstra selama 1 tahun telah berlanjut, telah lewat. Belum sampaikan
Kemajuan SMA 2 ditopang oleh banyak indikator, banyak faktor. Salah satu adalah ekstra. Ekstra yang kita ikuti di sini sudah berhasil, sudah ada peningkatan tiap tahun, selalu dapat juara, yang terutama di panahan, atletik, permainan, dan juga ada ekstra lain yang Pak mungkin sebut satu persatu. Baik anak semuanya, SMA 2, siswa baru, karena itu nanti kalian bisa melirik, melihat, menekuni, dan memilih salah satu ekstra yang anak-anak yang mungkin bisa berprestasi. Mari kita bergabung untuk memajukan SMA 2 ini agar ke depan ini betul-betul SMA 2 jaya baik di non akademik maupun di akademik. Baik, itu aja Pak sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak dan siswa baru jangan sampai tidak ikut ekstra, harus milih salah satu ekstra ataupun ekstra wajib dan tambahannya pilihan bakat. Sampaikan, sekian dan terima kasih.